Kan jodoh umur rezeki Allah yang ngatur. Manusianya Bodoh bisa banget. berencana, ya enggak? Iya. Makanya kita sekarang ini kan nggak usah apa ya, orang berumah tangga aja bisa cerai, ya enggak? Jadi ya, Ya mungkin nggak cocok kali ya. pasti ada sesuatu, apa istrinya selingkuh, apa suaminya selingkuh. Iya, makanya berarti nggak jodoh gitu loh. Sampai situ aja berarti jodohnya. Jodohnya udah habis, gitu aja. Ngapain dipikirin? Nah, habis kayak mana habis. Iya, nanti di surga bang. Kalau misalnya nggak merit di dunia nih, nanti di surga dapatnya. Dikasih bidadari kan, istri atau suami gitu loh. Yang nggak cocok di dunia ini, nanti ketemunya cocok kan di akhirat gitu loh bang. Ya. Kalau cewek kan kalau laki bidadari, kalau cewek apa bidadari gitu. Bidadara. Kalau kucing katanya, kucing itu katanya dia nggak ada di surga ya? Dia kalau di surga itu katanya dia apa ya? Padahal aku nanti pengen ketemu bang sama kucing-kucingku di surga. Iya, kan kucingku kan ini meninggal kan. Nah, aku kan pengen ketemu juga. Aku membayangkan kalau nanti di surga nanti aku ketemu sama kucingku. Ya, bisa aja minta aja sama Allah kan. Oh iya betul betul. Pasti dikabulin ya. Betul betul. Gue ingin melihat kucing aku ya Allah yang Bukan aku rawat. aku pengen berkumpul bang, berkumpul. Bisa aja di surga kan apa yang diminta langsung Nanti kan aku kalau di surga nanti kan aku punya rumah gitu kan. Nah di rumah itu kucing-kucingku gitu loh bang. Dari waktu dia kecil, waktu kucingku pertama sampai yang keberapa gitu, kumpul semua di situ. Nah, aku senang banget. Iya, kucing kamu kan sampai berapa waktu itu? 13 ya? Iya. Namanya juga setiap ada kucing aku kasih nama. Banyak banget namanya. Pokoknya dari aku kecil gitu ya. Kan jumlahnya tuh dari aku kecil sampai sekarang aku punya anak. Iya, pokoknya aku pengen kumpul deh pokoknya sama kucingku di sana. Banyak dong jumlahnya, ada berapa tuh? Ini biarin. Rumahku nanti penuh dengan kucing-kucingku. Kan membayangkan kayak gitu, Bang. Membayangkan kayak gitu aku di surga nanti. Bagus lah. Ayo kumpul sama sahabat-sahabatku, sama kakek nenek, sama mama, bapak, kakak-kakakku yang sudah meninggal. Ya orang-orang yang baik lah. Sahabat-sahabat. Iya, udah di surga orang-orang jahat. Sama para nabi-nabi, pengen ketemu Nabi Muhammad ya enggak? Ada pengen ketemu kan kalau kita di surga nanti kan kita pasti dikabulkan kita. Pasti terkabul. Itu pasti. Makanya kita selama masih di dunia ini kalau pengen kita di sana nanti kita di surga, kita bener-bener bang beribadah bang, rajin bang. Iyalah. Iya. Bukan surga itu kan ada apa tuh 8 tingkatan ya kan, kalau neraka kan banyak. Nanti kita mau kunjung kemana kan? Mau kunjung ke surga pertama kah? Ke surga kedua kah? Kan pasti terkabul. Pasti dikabulkan Allah kan? Nggak bisa begitu. Jadi misalnya kita nih di surga apa nih ada jin apa surga apa nanti Nggak apa-apa. Kan kita bisa minta sama Allah kan, berdoa pasti dikabulkan. Kita mau ke surga pertama ya Allah, mau lihat. Nah, mau lihat-lihat aja, jalan-jalan aja. Misalnya para nabi di surga pertama. Kita saya mau ke ini dong ya Allah,
mau ketemu Nabi Muhammad. Ya nanti kan kita ke sana. Nanti balik lagi ke rumah kita. Itu, Iya, Bang. Iya, mungkin nih. gini Apa? maksudnya gini. Kalau pemikiran abang mungkin misalnya kita di surga ketiga nih. Surga ketiga. Mungkin bisa jadi kita nggak bisa lihat surga di atas kita. Artinya yang ditinggikan kan Kita bisa, Bang. Kalau kita sudah di surga itu pasti bisa, tapi kita berdoa dulu. Kan semua doa dikabulkan. Mungkin di tingkat pertama tuh para nabi gitu kan. Nah, pada rasul di situ kumpulnya. Terus surga kedua para suhada, ya enggak? Surga ketiga para ustadz, alim ulama yang waktu di dunia gitu. Nah, surga keempat siapa lagi? Orang-orang yang baik gitu. Surga kelima orang-orang jahat yang diampuni dosa-dosanya. Kayak gitu. Kayak kita kali ya. Banyak dosa. Ya, semua manusia kan pasti berdosa, Bang ya. Iya. Nah, habis itu tapi ujubillah min dzalik deh. Semoga aja kita nanti nggak sampai ke neraka aja, Bang. Aku takut banget. Katanya dicelup dulu kan di neraka kan. Kan ngeri, Bang. Panas kan api neraka kan panas. Ya mau mampir ke situ. Maunya kan kita langsung ke surga aja. Melewati jembatan apa sih namanya? Apa, Bang? Nah, itu kan kita nanti kan melewati jembatan itu katanya kalau kita di dunia ini berkorban kan, korban sapi kan, apa tuh? Nah, setiap Idul Adha tuh. Nah, nanti kita menaiki hewan korban itu, Bang. Jadi kita nggak berjalan gitu loh. Kalau misal amal perbuatan kita lebih banyak gitu kan banyak gitu, kita larinya kayak kilat gitu, secepat kilat. Tapi kalau misalnya kita dosa kita banyak gitu kan, nah kita ini bisa masuk ke dalam api neraka gitu, Bang, jatuh kita. Katanya jembatan itu ini setipis rambut gitu kan, Bang, ngeri banget kan. Itu kalau orang banyak dosanya, Bang, setipis rambut itu dia. Ada itu hadisnya yang kan gabung sama ayat Al-Quran tuh surat Maryam tuh ayat 71 72. Ayah kan, Bang, ngeri banget ya, Bang ya. Aku takut, Bang. Jadi gambaran begini tuh berdasarkan surat Maryam 71 ayat 72 tuh. Jadi setiap orang siapapun itu menyeberangi jembatan atau di bawahnya tuh neraka. Nah, jadi kita jembatannya tuh kayak rambut itu, selai rambut. Ya tergantung amalnya tuh cepat apa lambatnya tuh menyeberangi sirat itu. Iya, kalau amal kita banyak, kita kayak kilat gitu loh nyebrangnya. Kalau amal kita sedikit, kita merangkak gitu, Bang. Kita bisa tergelincir, jatuh ke bawah, dimakan api neraka, Bang. Ngeri banget kan, Bang. Aduh, kena api sedikit aja aku panas loh, Bang. Apalagi yang sampai dicelupin api neraka. Aduh, Bang, aku takut banget, Bang. Gimana, Bang? Makanya aku berusaha untuk mengerjakan amal-amal. Tapi kita nggak boleh juga ya, Bang, ya, kita punya katanya sih, kita berniat sesuatu itu kita hanya bisa ikhlas gitu loh. Semoga Allah ridho gitu loh, Bang. Jangan kita mengharapkan pengen surga, jangan juga kata jam gitu, Bang. Ya pokoknya kita sudah melakukan yang terbaik, itu aja. Semoga Allah meridhoi. Nah, insya Allah kita masuk surga gitu, Bang. Ada juga kan orang kan beribadah kan mengharapkan surga gitu loh. Ada juga itu kan namanya ini, Bang, nggak ikhlas ya. Nah, kalau kita ikhlas kita nggak usah berharap ke surga katanya, tapi kita berusaha dengan sebaik-baiknya gitu loh, memperbaiki diri gitu, Bang. Ya
contohnya jangan durhaka sama orang tua gitu, hormat pada guru, nah berkata baik, jangan berkata kasar, mengerjakan, sholat 5 waktu, puasa, ngaji, gitu loh, Bang. Ya pokoknya yang hindarilah seperti minum-minuman, seperti apa yang dilarang agama itu kan ya dihindari. Itu kalau misalnya kita sungguh-sungguh ingin ingin punya pahala banyak gitu kan, nanti kan kita ditimbang, Bang, pahala kita. Mana yang banyak, banyak apa timbangannya apa yang banyak, apa yang dikit gitu loh. Kalau kita banyak yang bagusnya kan kita nanti melewati Siratul Mustaqim itu kayak kilat, ya enggak? Gitu, Bang. Tuh, tuh ada Iya. dari situ. Kalau kita merasa banyak dosa kan sekarang kan kita sholat taubat aja, Bang, setiap hari. Banyak-banyak sholat taubat gitu loh. Minta ampun ya enggak. Semoga Allah mengampuni. Ya udah tahu gitu malah mengerjakan yang ini lagi menggampangkan ini. Kita belum tahu nanti ya enggak. Ya itu sih namanya malah ini ya kayak menantang ya. Itu kayak si ini kan siapa, bukan ini ya, bukan menggibah ya, memang ada buktinya kayak siapa, Nikita Mirjani ya. Nah dia kan pernah ngomong ini, Bang, katanya nanti bertemu dengan teman-temanku yang sama kayak aku di neraka katanya, Bang, gitu. Itu kan namanya sama aja menantang kan, itu nggak boleh kayak gitu. Atau ngomongnya kayak gitu. iya, aku pernah dengar dia ngomong gitu di YouTube. Katanya nanti aku ketemu teman-temanku nanti di neraka katanya. Itu. Aku juga punya teman, Bang, katanya dia menyalahkan Allah, Bang. Kenapa ya Allah itu nggak sayang sama aku katanya gitu. Itu nggak boleh juga kayak itu, Bang. Nggak boleh ngomong. Iya. Bisa begitu gimana Dia putus asa, dia tuh putus asa gitu kan, nasibnya kemana. Dia lihat orang kan kayak hidupnya senang, sedangkan dia enggak gitu loh. Lalu dia ngomongnya kayak gitu, curhat sama aku. Kenapa ya katanya Allah tuh kayak gini katanya. Jahatnya sama aja menyalahkan Allah kan nggak boleh. Boleh begitu, itu kan mengikuti perasaan. Iya, makanya aku nggak nyangka dia ngomong kayak gitu. Ada orang pakai jilbab loh. Jadi sayangkan aja. Mungkin dia usahanya kurang atau bagaimana? Kita nggak tahu. Itu ini aja, Bang, imannya lemah. Iya kan, kalau kita berprasangka buruk pada Allah ya begitu jadi. Makanya ya aku nasehatin juga sih, kataku nggak boleh kayak gitu kamu gitu, Bang. Sampai nangis lagi, Bang, matanya berair, dia menyalahkan Allah, Bang. Iya, malahan aku jadi bingung menasehatinya, kok kayak gini sih orang ini gitu, Bang, dalam hatiku. Hidupnya gimana sih, sebatang kara apa gimana? Ya enggak, dia punya suami, punya anak. Ya mudah-mudahan lah perasaan yang kayak gitu nggak ada lagi sekarang. Mungkin dia ngelihat orang itulah, ngelihat orang teman-temannya hidupnya enak gitu kan, sedangkan dia enggak gitu mungkin. Lalu dia kayak gitu, yang namanya imannya kurang gimana sih? Gitu aja. Ya kan orang dapat sesuai dengan usahanya. Ya, makanya aku pas dia dengar dia curhat kayak gitu aku kaget. Kok kayak gini dia, kenapa gitu, aneh kan, menyalahkan Allah gitu. Malah aku jadi kesel dong sama dia.
Akunya lagi kayak marah gitu denger dia ngomong gitu. Anak bilang kayak gitu tuh. Makanya. Gak tahu nih kita ngomong apa sih, Mam, ini nggak ada temanya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.